Masya Allah, terima kasih banyak Kak atas tausiahnya. Bunda, kajian hati. Menangkan. Bunda-bunda yang ada di sini, ada yang mau bertanya sama Ahilman mungkin? Oh iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Arianti. Di sini saya ingin mencari keberadaan mama saya karena mama saya telah hilang kabar pada tahun 2023. Waktu tahun 2019, mama saya pergi keluar kota untuk bekerja. Awalnya di Jakarta, tapi beberapa bulan kemudian pindah ke Bandung. Pada saat itu komunikasi kita masih baik-baik aja. Mama sering transfer uang, kita sering berkabar. Kita juga sering ketemu, tapi setiap ketemu selalu diam-diam. Jangan ada yang tahu, apalagi bapak. Terakhir kita ketemu 2022 di kampung halaman mama karena waktu itu kakek sakit. Dan setelah pertemuan itu kita cuma komunikasi jarak jauh aja. Dan di komunikasi itu kita sering kehilangan kabar mama juga sekitar paling lama 3 bulan karena katanya mama bilang HP-nya mau digadein. Tapi kalau misalkan HP-nya lagi digadein itu suka ngehubungin tapi pakai nomor orang lain. Nah, pernah waktu Februari 2023 ada ibu-ibu yang pernah bilang ke saya kalau misalkan mama di sana tuh nggak sendiri tapi sama suaminya katanya. Waktu itu aku bingung karena kan bapak ada di rumah ya, suami siapa? Terus waktu itu aku belum percaya sama ibu itu. Setelah itu Juni 2023 mama bilang mau pulang waktu Idul Adha. Tapi kita tunggu mama malah gak pulang. Terus mama malah jadi gak aktif HP-nya. Aku dulu mikirnya mungkin mama ngegadein HP-nya lagi. Aku tunggu kabar mama, aku percaya kalau mama pasti ngehubungin aku lagi. Tapi setelah itu aku dan keluarga gak dapat kabar mama sama sekali sampai sekarang. Dan waktu itu aku bingung mau cari mama gimana karena kan waktu itu aku masih sekolah. Aku cuma bisa nyari nomor-nomor yang pernah hubungin aku, tapi udah pada gak aktif HP-nya. Terus waktu itu 2025 Maret ayah sakit stroke penyumbatan di belakang kepala. Dan waktu itu aku sama kedua adik aku mengurus bapak yang lagi sakit stroke. Setelah itu alhamdulillah setelah bapak berobat kemana-mana, bapak bisa beraktivitas kembali, bapak bisa mencari uang lagi buat menghidupi aku dan adik-adik aku. Bapak kerja serabutan jadi juru parkir. Bapak waktu sembuh bilang kalau bapak ngehalusinasi di rumah sakit ketemu mama. Terus bapak juga bilang kalau bapak sakit karena kepikiran mama. Dan baru saja Desember 2025 bapak meninggalkan kita. Bapak kena serangan stroke. Dan mama berarti nggak tahu kalau ayah sudah meninggal? Iya, mama juga belum tahu kalau bapak udah gak ada. Kalau mama lagi nonton, apa yang mau disampaikan ke mama? Aku cuma pengen tahu kabar mama, kalau misalkan mama udah punya keluarga baru di sana mungkin. Aku pengen ketemu mama sih. Aku pengen mama tahu kalau bapak udah gak ada. Terus selain bapak juga kan banyak juga ya saudara yang di kampung mama gitu udah pada gak ada.
Jadi aku cuma pengen tahu kabar mama sih sekarang kayak gimana. Seberapa Gimana? seberapa kangen? Kangen banget. Aku pengen ketemu mama. Adik-adik aku juga kayaknya pengen ketemu sama mama, kan waktu ditinggal juga masih SD, masih kecil. Terus sekarang belum ketemu lagi. Jadi sekarang setelah ayah meninggal, Mbak Desi dengan adik-adik siapa yang mengurus? Kita sama bibi, ade dari ayah. Kebetulan kita satu rumah, masih di rumah nenek. Jadi waktu itu keluarga bibi sama keluarga aku gitu satu rumah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bolehkah Ustadz baktiku dialihkan kepada bibiku dulu? Padahal ibuku masih ada, namun saya tidak tahu ibuku kemana. Saya dan adik-adik saya harus bersikap bagaimana ketika nanti saya bisa ketemu sama ibu saya, dan bagaimana jika posisi ibu saya sudah punya keluarga baru di sana. Bunda. Yang pertama Mbak Desi, beliau bertanya apakah boleh bakti saya dialihkan kepada bibi saya. Jawabannya tentu boleh ya. Karena namanya bibi, paman adalah bagian dari keluarga dan orang tua kita, maka kita bisa berbakti kepada mereka. Tapi justru Ahilman ingin sedikit memberikan nasihat untuk semua orang tua agar tidak melepaskan tanggung jawabnya menjadi ayah dan ibu untuk anaknya. Anak yang berbuat salah kepada orang tua namanya durhaka. Tapi orang tua yang berbuat salah kepada anak namanya zolim. Maka kalau ada pertanyaan, emangnya yang salah itu cuman anak sama orang tua? Enggak juga. Ada orang tua yang punya salah sama anak. Apa di antara kesalahannya? Saat orang tua tidak bertanggung jawab dan orang tua meninggalkan kewajibannya untuk mengurus anaknya. Maka dalam hal ini mohon maaf ya, ibu yang pergi meninggalkan anak, ini dosa yang sangat besar. Zolim perbuatan terhadap anak. Apalagi meninggalkan tanpa kabar, meninggalkan pergi tanpa ada berpamitan, bahkan tidak menghadirkan komunikasi yang baik. Tentu ini perbuatan yang sangat salah dan zolim dari seorang ibu kepada anaknya. Jangan mengorbankan anak kita untuk tidak kita tunaikan kebaikan kepada mereka. Jangan pernah takut ngurus anak. Jangan pernah khawatir dengan rezeki saat kita mengurus anak. Karena setiap anak punya rezekinya masing-masing. Setuju atau tidak? Dan percayalah, investasi terbesar dari orang tua itu adalah saat dia mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Boleh jadi anak yang paling berat ujiannya untuk kita saat ini, boleh jadi nanti dia yang bisa ngangkat derajat kita. Maka bunda jangan ngerasa capek ngurus anak. Jangan ngeluh ngurus anak. Berapa banyak orang yang hari ini mendambakan hadirnya anak, betul? Berapa banyak orang rumah tangga yang hari ini menantikan hadirnya anak. Kita yang sudah diberi, yang sudah diberikan amanah, jangan sia-siakan. Maka percayalah, saat kita pergi meninggalkan anak-anak kita, disitulah dosa yang besar yang pernah kita lakukan. Maka ibu, hari ini anakmu bercerita di kajian hati. Ibu kalau bisa pulang-pulang bu. Minimal ngasih kabar bu kalau ibu baik-baik saja bu. Kalau ibu sudah punya keluarga, ibu ceritakan kepada anak ibu. Apalagi sekarang suami ibu sudah wafat.
sudah meninggal. Tinggal ada anak-anak ibu yang menantikan rindunya kepada ibunya. Maka yang pertama, Mbak, masih ada bibi, masih ada paman, masih ada keluarga besar dari ayah. Hormati mereka, berbuat baik sama mereka sambil pelan-pelan. Harus dicari, dan jika membutuhkan pihak yang berwajib untuk membantumu, kira boleh menggunakan jalan itu agar kemudian ada kepastian keadaan ibumu seperti apa. Betul? Dan yang kedua, kalaupun nanti Mbak bertemu dengan ibu dengan keadaan yang mudah-mudahan ibu baik-baik saja ya. Mbak tetap harus menghormati ibu. Harus tetap Mbak berbakti kepada ibu walaupun tentu tidak mudah. Karena ada rasa sakit yang pernah ada di hati Mbak. Semoga Mbak bisa melewati ini semua. Bilang sama adik-adik, memang ini adalah keadaan yang Allah berikan untuk kita. Kamu boleh benci terhadap kelakuannya ibu. Tapi kamu jangan benci terhadap ibu. Karena bagaimanapun ibumu pernah mengandungmu. Pernah melahirkanmu. Walaupun mungkin ibumu entah apa namanya khilaf atau tak sadar pergi meninggalkan dirimu. Tapi bagaimanapun kamu pernah tinggal di rahimnya. Pernah dirawat di rahimnya. Dan engkau masih diizinkan untuk bisa lahir ke muka bumi ini. Jadi nanti kalau ketemu dengan ibu, tetap hormat sama dia. Tetap berbuat baik sama dia. Dan kalaupun dia ada salah, siapkan ruang di hati untuk bisa memaafkan kesalahan ibu. Syukur-syukur ibu bisa menerimamu dan bisa menyampaikan kepada keluarga barunya jika memang iya, bahwa kamu adalah bagian dari anak-anak ibu yang harus dibesarkan. Sekali lagi Mbak Desi terima kasih dan salam buat keluarga besar. Semoga ada jalan keluar ya. Bisa jumpa dengan ibu. Insya Allah. Sedih banget Kak, karena salah satu alasan Bapak sakit itu kan karena kepikiran Mama, karena yang memikirkan Mama gimana Mama di sana, mungkin ya seorang suami mungkin ya Kak. Jadi kayak ikut sedih sebagai anak. Alhamdulillah lega dapat nasihat dari Ustadz tadi. Alhamdulillah lega dan dapat juga pelajaran kalau misalkan nanti ketemu Mama juga kita harus tetap hormat sama Mama gitu.